Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Noningtyas, NIM 12311193003 dari jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 3, mata kuliah dakwah bilisan yang dibimbing oleh Ibu Zulfa Ismawati. Materi yang pertama adalah etika pembukaan dalam dakwah bilisan. Nah, dakwah bilisan adalah dakwah sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk merubah suatu kondisi dari setiap orang, kelompok, serta lingkungan yang kurang islami dalam setiap aspek agar menjadi lebih islami. Nah, dakwah merupakan sebuah ajakan kepada manusia menuju ke arah yang lebih baik dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjalani perintahnya, serta menjauhi larangannya. Dalam proses dakwah yang bertujuan untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik, tentunya ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah dakwah bilisan. Dakwah bilisan itu merupakan dakwah yang dilakukan melalui lisan. Nah, adapun bentuk-bentuk dakwah dari bilisan itu adalah ceramah, khotbah, metode, pidato, diskusi, nasihat, dan lain-lain. Nah, nilai etika dalam dakwah bilisan itu terlihat pada makna tafsir dan tanzir. Tafsir yakni menyampaikan kabar atau berita yang membahagiakan, sedangkan tanzir itu menyampaikan kabar atau berita yang berisi ancaman atau peringatan. Nah, etika yang baik dalam berdakwah ketika tafsir dan tanzir dalam waktu yang bersamaan, maka tafsir itu harus diutamakan daripada tanzir. Menurut Tata Sukayat dalam bukunya yang berjudul Kuantum Dakwah itu mengatakan bahwa metode dakwah menurut kacamata etika itu dapat ditafsirkan bahwa dalam melakukan dakwah seorang dai itu harus memperhatikan situasi dan juga kondisi dari objek dakwah. Selain itu, Profesor Yunan Yusuf juga berpendapat bahwa walaupun materi dakwah yang disampaikan sangat sempurna, lengkap, dan juga aktual, namun jika disampaikan dengan cara yang sembrono dan juga tidak sistematis, maka akan menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan bagi mat'u. Nah, sebaliknya, walaupun materi yang disampaikan kurang sempurna, kurang lengkap, namun disajikan dengan cara yang menarik dan mengunggah, maka akan menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi mat'u. Dengan demikian, dakwah bilisan yang dipandang etik itu merupakan dakwah yang bersifat aktual, faktual, dan juga kontekstual. Karena dalam dakwah bilisan, seorang dai itu harus mempunyai kemampuan public speaking yang baik, terutama dalam mengolah kata dan juga memilih kata yang tepat agar tidak menyinggung mat'u. Oleh karena itu, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan dakwah bilisan, yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama, etika pembukaan dalam dakwah bilisan. Pembukaan dalam dakwah bilisan merupakan bagian yang sangat penting, karena pembukaan yang bagus itu akan menarik perhatian mat'u. Nah, sebaliknya, jika pembukaan sudah berkesan kurang bagus, maka akan menghancurkan rangkaian acara selanjutnya, seperti isi dan juga penutup. Nah, pembukaan dalam dakwah bilisan itu harus bisa membawa paradigma dan menambah perhatian mat'u kepada pokok pembicaraan atau tema dakwah pada saat itu. Nah, tujuan dari adanya pembukaan dalam dakwah bilisan itu adalah menarik perhatian dari mat'u dan juga memperjelas latar belakang pembicaraan serta menciptakan kesan yang baik kepada mat'u. Nah, adapun hal-hal yang harus dihindari saat menyampaikan pembukaan dalam dakwah bilisan. Yang pertama adalah jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Nah, sebaiknya seorang mat'u ketika pembukaan itu membaca kata-kata yang singkat tapi sangat menarik hati dan mengenai sasaran kepada mat'u. Nah, yang kedua, jangan menggunakan kata-kata yang mengundang tawa saat pembukaan. Jika pada saat pembukaan menggunakan kata yang lucu atau humor, itu biasanya akan berdampak pada berhasil atau tidaknya acara selanjutnya. Yang ketiga adalah ketika pembukaan itu jangan menyampaikan kata-kata yang mengungkapkan bahwa kamu belum siap untuk melakukan dakwah, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian mat'u dan juga siapapun yang telah berada di depan khalayak untuk berdakwah, maka dia itu harus siap dan yakin. Selanjutnya adalah menghindari pengulangan kata pada saat menyampaikan pembukaan. Hal tersebut dilakukan agar mat'u tidak merasa bosan di awal kegiatan dakwah.
Beberapa cara yang dilakukan untuk membuka dakwah bilisan. Nah, yang pertama adalah langsung menyebutkan pokok persoalan seorang dai, itu langsung menyebutkan hal yang akan dibicarakan dan memberikan kerangka pembicaraannya. Nah, cara demikian itu sering dilakukan oleh seorang dai ketika topik itu merupakan pusat perhatian mat'u. Nah, yang kedua, melukiskan latar belakang masalah, di mana seorang dai itu menjelaskan sejarah topik, pengertian, dan juga masalah utamanya, penyebab timbulnya permasalahan tersebut, dan keterkaitan topik yang akan disampaikan dengan mat'u. Nah, yang ketiga adalah menghubungkan dengan peristiwa yang terjadi atau yang sedang diperbincangkan di lingkungan mat'u, yakni seorang dai itu biasanya menambahkan pembicaraan terkait kejadian yang terjadi pada mat'u serta memberikan ide atau solusi kepada mat'u agar mempunyai kesan yang baik terhadap dai. Nah, yang keempat, menghubungkan dengan peristiwa yang diperingati, dilakukan ketika seorang dai itu berdakwah kepada acara peringatan Maulid Nabi, pernikahan, kelahiran, dan acara lainnya. Dan yang kelima adalah menghubungkan dengan lokasi dakwah, yakni lokasi yang digunakan untuk dakwah itu biasanya dijadikan dasar pembukaan dakwah dengan mengaitkan peristiwa atau sejarah, fungsi tempat tersebut, dan yang lainnya yang berkaitan dengan topik dakwah. Nah, yang keenam adalah menghubungkan dengan suasana emosi yang sedang dirasakan mat'u, karena suasana yang senang ataupun sedih itu membutuhkan pembukaan yang berbeda. Nah, yang ketujuh, memberikan pujian terhadap mat'u, yakni ketika pembukaan itu sebaiknya menyampaikan keistimewaan atau memuji, merupakan upaya yang dilakukan oleh dai agar mat'u itu merasa senang. Nah, yang selanjutnya adalah menceritakan pengalaman pribadi, karena pengalaman seorang dai yang menarik itu akan menarik minat mat'u untuk mendengarkan. Selanjutnya adalah etika isi dalam dakwah bilisan. Isi ceramah merupakan bagian terpenting dari kegiatan dakwah, di mana seorang dai itu harus bisa menyampaikan isi dakwah dengan semenarik mungkin agar mat'u tertarik untuk mendengarkan isi dakwah. Nah, isi dakwah sendiri itu merupakan pembicaraan yang disampaikan oleh dai yang berisi pemberitahuan atau berisi pesan-pesan dakwah yang diberikan kepada mat'u untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, adapun etika yang harus diperhatikan ketika menyampaikan isi dakwah itu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah mengenali mat'u, di mana seorang dai itu harus mengenal mat'u sebelum memulai ceramah. Nah, hal ini itu sangat penting agar seorang dai itu bisa mempertimbangkan dalam memilih jenis humor, materi dakwah, ataupun metode penyampaian yang lebih mengena terhadap mat'u. Nah, selanjutnya adalah menyampaikan fakta-fakta dan ayat-ayat pendukung. Nah, biasanya para dai dalam menyampaikan sebuah ungkapan atau nasihat kepada mat'u itu pasti selalu diiringi dengan dasar-dasar yang jelas, misalnya mengambil ayat-ayat dari Al-Quran ataupun hadis yang berhubungan dengan pesan dakwah yang disampaikan. Selanjutnya adalah menyisipkan humor. Ketika menyampaikan isi dakwah dengan humor, itu akan membuat mat'u merasa senang dan juga tidak merasa jenuh dalam mendengarkan dakwah. Selain itu, setelah humor, biasanya mat'u akan merasa lebih senang dan juga lebih antusias untuk mendengarkan apa yang disampaikan dai setelahnya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mat'u. Selanjutnya yaitu menguasai materi dakwah, di mana ketika menyampaikan isi dakwah, seorang dai harus menguasai materi yang akan disampaikan agar ketika menyampaikan isi dakwah kepada mat'u itu tidak terlihat gugup dan ragu terhadap apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah menggunakan ekspresi yang tepat saat menyampaikan isi dakwah, yakni ekspresi yang dimaksud itu adalah ekspresi wajah dan juga gerak tubuh seorang dai. Nah, hal ini itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil penyampaian isi, karena ekspresi wajah dan gerak tubuh ini sangat berguna untuk memperdalam pesan dakwah yang akan disampaikan oleh seorang dai. Selanjutnya adalah etika penutup dalam dakwah bilisan. Nah, hal yang perlu dihindari ketika penutupan dakwah dan yang sebaiknya dihindari adalah menutup dakwah dengan berhenti secara tiba-tiba tanpa memberikan gambaran atau komposisi yang baik, serta terus berbicara tanpa tahu di mana harus berhenti. Nah, oleh sebab itu, ketika menutup dakwah itu harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, adapun
cara penutupan dakwah dalam dakwah bilisan itu yang pertama adalah menyampaikan intisari atau garis-garis besar dari isi dakwah yang disampaikan. Biasanya seorang dai menyampaikan garis-garis besar atau isi dakwah itu dengan menyebutkan bilangan, misalnya ke-1, ke-2, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah meringkas keseluruhan isi dakwah. Nah, biasanya seorang dai itu akan melakukannya setelah menyampaikan garis-garis besar. Selanjutnya adalah memberikan motivasi atau dorongan terhadap mad'u untuk melakukan sebuah tindakan, yakni mengamalkan apa yang disampaikan oleh dai dalam isi dakwah tersebut. Selanjutnya seperti bersedekah, bersabar, taat terhadap perintah Allah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menyatakan kutipan saja, di mana seorang dai itu harus menyatakan dasar seperti dari Al-Quran dan lain-lain. Selanjutnya adalah memuji dan menghargai mad'u, yakni dengan memberikan pujian yang sewajarnya, tidak berlebihan. Tujuannya itu agar mad'u merasa puas, berkesan, dan juga bahagia setelah mengikuti kegiatan dakwah. Nah, selanjutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat historis. Perhitungan waktu yang tepat untuk penutupan dalam dakwah bilisan itu juga sangat penting, di mana dalam hal ini seorang dai itu harus mempunyai strategi yang tepat untuk menghindarkan kejenuhan dan juga kelelahan mad'u dalam mendengarkan dakwah. Nah, waktu yang tepat untuk menutup dakwah diantaranya yang pertama adalah dakwah diakhiri sebelum mad'u itu mengingatkan atau memberi aba-aba untuk mengakhiri dakwah, karena pada saat itu mad'u itu sudah merasa lelah dan juga jenuh akibat terlalu lama mendengarkan dakwah hingga melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, dakwah diakhiri ketika mad'u telah mencapai puncak kegembiraan, karena jika diteruskan maka akan menimbulkan kebosanan dan juga kejenuhan. Di samping itu, dalam dakwah bilisan itu terdapat beberapa bentuk dakwah yang bersifat umum dan juga khusus. Nah, bentuk dakwah bilisan yang bersifat umum itu seperti ceramah, sedangkan bentuk dakwah bilisan yang bersifat khusus itu seperti khutbah Jumat, khutbah hari raya, dan lain-lain. Nah, dalam bentuk dakwah bilisan yang bersifat khusus tersebut bersifat baku, artinya sudah ada ketentuan ataupun rukun-rukunnya yang mengatur dari pembukaan, isi, sampai penutup. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.